Kita lihat sekarang kalimat-kalimatnya, teori-teori khusus yang tak comoti satu-satu, sekiranya menurut saya penting. Sekarang tentang perasaan. Katanya Krishna, jadi ini dialog panjang sebelum perang. Jadi dialog panjang sebelum perang itu kan karena Arjuna ini pening dia. Begitu mau perang yang dihadapi kok saudara-saudaranya sendiri semua, sepupunya. Dia merasa alangkah jahatnya aku kalau bunuh mereka semua. Yang pertama katanya Krishna, ngapain sih kamu kok sumpek, gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal lain di luar diri. Lampauilah perasaan tak langgeng itu, temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi langgeng dan tak termusnahkan. Segala yang di luar dirinya sesungguhnya tak ada, tak perlu kau risaukan. Apa sih yang bikin kita senang dan bikin kita susah? Itu biasanya kan semua yang di luar diri kita. Tadi mau berangkat misalnya kamu merasa pakai baju ini kok kelihatannya nyaman ya, enak, bagus. Begitu keluar ada orang, kamu kok pakai baju kayak gitu sih, nggak pantas ah. Kamu kan langsung down. Iya ya, pantas nggak ya? Loh, tadi mau kamu sudah seneng-seneng, sekarang kamu mengkeret lagi. Kenapa? Kamu dengarkan komentar orang lain. Kamu terpengaruh oleh yang di luar dirimu. Jadi kegelisahanmu, kegalauanmu itu karena pengaruh dari luar. Kalau kamu di kampung, nggak punya pacar, jomblo, malam minggu, itu kok doai, nggak ada pengaruhnya. Tapi begitu kamu di sini, dulu kok temanku duwe pacar kabeh, aku sendirian. Kamu kan terus gelisah, galau yang nggak jelas maunya apa. Gara-gara apa? Terpengaruh oleh sekelilingmu. Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera penentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Suka dukamu itu pengaruh dari luar, dan pengaruh dari luar itu berubah-ubah. Nah, karena itu jangan mau dipengaruhi oleh yang berubah-ubah. Peganglah yang tidak berubah, yang benar-benar sejati, yang benar-benar ada. Siapa? Ya Tuhan, satu-satunya. Semua yang di luar dirimu itu tidak ada yang abadi. Terus apa yang harus dilakukan? Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia. Katanya Krishna, janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Nggak usah mengharap-harap surga, nggak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Oke, lanjutannya, kenapa harus begitu? Karena dengan tanpa kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hatimu. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih.
buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu sesuai tugasmu berdasarkan kapasitasmu. Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian. Dan kamu tidak akan lagi cemas, tidak akan lagi marah, tidak akan lagi kemerungsung. Hidup dijalani apa adanya. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu, itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu. Jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam, katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu. Persembahkan yang baik untuk sesamamu, sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa yo bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa? Bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Nah, jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Nah, pada alam semesta juga begitu. Persembahkan. Kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibales, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, tidak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu tidak egois, tidak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan dirimu. Tapi mempersembahkan berarti keluar. Oke, terus ketenangan. Ini rumus untuk hidup tenang. Lanjutannya yang tadi katanya Krishna.
Hiduplah di tengah kerumunan dunia, tanpa keterikatan, tanpa pada benda-benda dunia. Persis seperti bunga teratai, tumbuh di air namun tak terbasahi olehnya. Jadi kamu boleh punya HP, punya laptop, punya pacar, punya IP bagus, punya apapun yang sifatnya duniawi, cuma jangan terikat. Jangan sampai kamu deklarasikan, apalagi kamu yakini bahwa kebahagiaanmu tergantung pada pacar, pada IP bagus, pada uang banyak, pada... Begitu kamu merasa yakin semacam itu, biasanya kamu tidak akan tenang lagi. Karena harta, pacar, uang, dan semua yang sifatnya duniawi itu hakikatnya tidak ada dan berubah-ubah. Maka jangan sampai kamu cantelkan hatimu pada apapun benda-benda dunia. Boleh punya, boleh kaya, boleh nyari pacar yang cantik, boleh, tapi jangan dicantelkan, dilekatkan dalam hidupmu, karena kamu tidak akan tenang. Rumus pertama. Rumus kedua, berkaryalah tanpa mengharapkan hasil akhir. Jiwamu pasti akan tenang. Berkaryalah dengan mengharapkan hasil akhir, maka jiwamu akan gelisah. Belajarlah tanpa harus matok dengan belajar aku mesti pinter. Karena banyak orang belajar tetap tidak pinter. Ngajilah tanpa harus matok dengan ngaji aku akan semakin soleh. Karena ngaji itu usahamu, soleh dan tidak soleh itu Allah yang ngasih. Belajar itu usahamu, pinter ndak pinter Allah yang ngasih. Baca buku itu usahamu, paham ndak paham Allah yang ngatur. Baca aja, belajar aja, cuma ndak usah kamu matok hasil. Itu sumber kegelisahan hidupmu. Oke. Tuhan tidak menentukan kegelisahan dan ketenangan jiwamu, engkau yang menentukannya dengan perbuatanmu, dengan ulahmu. Perbuatan yang gimana yang menentukan? Yang tidak matok hasil tadi loh. Karena kamu matok hasil, kamu sendiri yang merancang kegelisahanmu. Karena kamu target macam-macam, kamu sendiri yang menyiapkan kekecewaan untuk hidupmu sendiri. Pokoknya Pak, 27 saya sudah harus kawin, punya anak. Dan kamu sendiri gitu. Nanti begitu nggak punya anak, nggak punya istri sampai umur 28, kan kamu stres galau luar biasa. Akhirnya kamu kecewa. Ya kamu sendiri yang bilang gitu. Allah nggak ngomong apa-apa kok. Kamu merancang-rancang sendiri dan kecewa-kecewa sendiri. Oke, sumbernya ketenangan di situ katanya Krishna. Jadi jangan terikat oleh dunia dan tidak usah matok hasil. Tugas kita cuma usaha. Setelah usaha ya sudah, tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Kalau modus hidup kita semacam ini, kita akan tenang. Terus kesempurnaan. Ini kalau dalam kajian tasawuf namanya insan kamil. Insan kamil versi Krishna. Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja. Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, tinggal nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat. Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia.
Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama suka dan duka dan semua pengalaman lain. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, nggak gampang sumpek. Juga kalau seneng nggak loncat-loncat, nggak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atraktif, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Oke, terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupnya. Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Terus, tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Jadi manusia yang sempurna itu, dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya. Tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkerut, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna. Tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang ngeritik, marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi. Oh mesti A, kan gitu, hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo terus biasa loh, tidak kaget. Ya kan? Jadi yang bikin sumpek, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, ndak. Ya awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain. Karena lama-lama jadi hambar rasanya. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian. Maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya kan gitu. Tapi nanti dapat 2 tahun, kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu.
Tuhan Allah. Itulah orang yang mencapai kesempurnaan. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.